Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang batuk berdahak anak-anak. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kali ini aku akan ngebahas tentang batuk berdahak pada anak-anak ya. Jadi biasanya ketika anak kalian mau batuk, biasanya itu ada demam ya. Kalau memang demamnya tinggi, yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke dokter ya. Kalau misalkan si pas demamnya itu udah keluar batuk dan juga flu, biasanya si dokter itu akan meresepkan obat ya, penurun panas, obat kayak antibiotik dan juga obat flu dan obat peradangan, biasanya seperti itu ya. Cuman yang jadi masalah ketika obat habis si batuk berdahaknya itu masih. Nah, di sini aku akan ngasih tahu nih ya caranya gimana ketika anak kalian itu mengalami batuk berdahak ya. Nah, di sini aku akan ngasih tips ya. Video kali ini nggak akan panjang ya, langsung aja. Jadi ketika anak kalian batuk berdahak, yang harus kalian lakukan adalah setiap pagi ya, kalian jemur anak kalian di matahari pagi ya. Itu sangat bermanfaat banget ya. Sangat-sangat bermanfaat banget buat batuk berdahak pada anak kalian ya. Kemudian kalau misalkan obat yang dari si dokter udah habis, kalian bisa bikin pir kukus. Nah, kayak gitu ya. Caranya gimana? Di video sebelumnya aku udah ngasih tahu cara bikin apa ya? Obat batuk dari pir kukus. Nah, cuman itu terlalu ribet. Nah, di sini aku akan ngasih tips ya. Caranya apa? Buah pir utuh kalian rebus, jangan dikupas, kalian rebus ya. Kemudian setelah empuk ya, bukan empuk banget ya, setelah kayak udah kulitnya warnanya udah mencoklat, kemudian kalian cuci, kemudian kalian parut, kemudian kalian peras, ambil airnya, kemudian minum ke anak kalian. Ya, ini jika obat yang dari si dokter itu udah habis ya. Jadi pir kukus dan juga dijemur matahari pagi. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini ya perlu kalian perhatikan juga kalau misalkan batuk anak kalian lebih dari 2 minggu ya. Kemudian si anak itu berat badannya turun drastis, kalian gak usah cari tahu di Google, gak usah cari tahu ke orang-orang kenapa, tapi yang harus kalian lakukan adalah pergi ke dokter ya. Kalau memang kalian kemarin sudah berobat ya di dokter itu, kalian silahkan minta rujukan ke dokter anak ya. Karena batuk itu bermacam-macam. Ada yang TBC, ada yang flek, ada batuk karena alergi. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kayak diduga TBC atau flek, itu akan dilakukan rongsen. Kalau memang si rongsen hasilnya mengarah ke situ, biasanya akan dilakukan pengobatan yang 6 bulan atau kalau belum sembuh akan dilakukan sampai 9 bulan. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini pokoknya buat kalian yang punya anak yang lagi sakit batuk berdahak, tips dari aku adalah kalian jemur di pagi hari. Pokoknya matahari di bawah jam 10. Jangan jam 10 ke atas, itu udah nggak bagus ya. Tapi jam 10 ke bawah ya. Dan aku udah ngebuktiin ya. Jadi untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah, dia itu biasanya nggak bisa mengeluarkan dahak sendiri ya. Itu yang pertama. Dan terkadang ada jenis batuk yang bukan kayak berbentuk dahak di sini, tapi kayak si dahaknya itu nampung di paru-paru. Kalau misalkan lagi gitu, kedengar jelas banget ada dahak di si dada ini. Jadi si dahak ini nggak bisa keluar. Ya, ini yang dialamin Bintang kemarin. Jadi si Bintang itu kan kemarin ceritanya batuknya udah 2 minggu lebih ya. Aku ngerasa Bintang udah kayak sehat, udah bisa beraktivitas, gak ada demam. Tapi kalau lagi gitu kayak ada si dahak ya, si dahaknya tuh kayak ada di paru-paru, entah nyempil bagian mana aku nggak ngerti. Dan suatu ketika aku tuh nggak tahu kenapa si Bintang itu demam tinggi, dan aku tuh udah ngasih obat, tapi si demamnya itu nggak mau turun, dan mau nggak mau aku bawa Bintang ke IGD, dan ternyata dari hasil darah si Bintang itu ada entah bakteri atau virus ya, aku lupa. Pokoknya
14.000 gitulah, intinya harus dirawat ya. Nah, keluhannya apa? Aku bilang ini udah dua minggu lebih batuk ya, nggak kunjung sembuh. Kemudian sama si dokter selama dirawat itu Bintang disuntik Mantux ya. Ternyata negatif, dan hasil rongsennya pun si Bintang juga bukan flek. Jadi si Bintang itu batuknya itu karena batuk alergi. Nah, kayak gitu ya. Cuman si dahaknya itu kayak ada di dada ya. Jadi si dahaknya itu kayak ada di dada dan susah keluar. Sama si perawat itu si Bintang dilakukan terapi infrared ya. Jadi bagian dada depan, punggung itu di infrared. Jadi biar anget ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar si virus-virus itu lemah, bisa menaikkan imun. Kemudian si dahak itu kayak bisa mencair, bisa meleleh. Nah, karena itu hangat ya. Kalau misalkan kalian di rumah, kalian gunakan cahaya matahari pagi. Kalian jemur selama 10 menit bagian dada, kemudian 10 menit bagian punggung, kemudian anak kalian diajarin untuk tarik nafas. Keluarin, tarik nafas, keluarin. Nah, ini aku tuh tips ini dapat dari perawat rumah sakit ya, ketika Bintang ngalamin batuk tapi si dahaknya itu masih banyak di paru, tapi bukan flek, bukan TBC, tapi si dahaknya itu kayak banyak gitulah ya di si paru itu. Makanya si Bintang dilakukan terapi infrared itu, diangetin ya. Dan di sini kalau misalkan kalian di rumah ketika anak kalian batuk berdahak dan kalian udah bingung nih si anak kalian itu diobatin apa, kadang kasihan kan lihat anak dimakan obat terus, itu tuh kasihan banget. Jadi tips dari aku, silahkan kalian jemur di matahari pagi jam 10 ke bawah ya. Lakukan bagian dada 10 menit, bagian punggung 10 menit sambil suruh tarik nafas, kemudian keluarin pakai mulut. Kemudian dibantu dengan pir kukus ya. Aku udah pernah bikin video tentang pir kukus ya, cara bikinnya. Cuman ini terlalu ribet ya buat aku. Di sini aku akan ngasih tip. Si pir kukus utuh kalian rebus di air ya, sampai tenggelam, sampai mendidih, sampai si kulitnya berwarna kecoklatan. Setelah itu kalian cuci sebentar pakai air dingin, kemudian kalian parut, kemudian kalian peras, airnya minumin ya. Ini bisa dipakai untuk anak 6 bulan ke atas juga ya, karena memang pir kukus ini bagus. Dan ini insya Allah nggak berbahaya ya, karena memang asli dari sari pir kukus. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu juga buat kalian punya anak yang memiliki asma. Jadi kalian itu tidak boleh ngasih obat batuk sembarangan. Ingat ya, kalian nggak boleh ngasih obat batuk sembarangan. Karena buat yang punya asma, ketika kalian salah minum obat batuk, bukan batuknya sembuh, tapi malah memicu si asma itu. Jadi kalian bisa sesak nafas ya. Kalau misalkan obat batuk yang biasa Bintang minum, yang aku minum juga sebagai orang dewasa, cuman punyaku berbentuk tablet. Kalau si Bintang itu berbentuk sirup ya. Itu mereknya Mucos, kandungannya itu Ambroxol ya. Nah, itu obat batuk yang cocok untuk aku, penderita asma ya. Karena kalau misalkan obat batuk yang ada kandungannya, aku lupa, pokoknya ada kandungan sesuatu, itu nggak boleh untuk anak yang memiliki asma, karena ini malah memicu si sesek kembali. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya pokoknya buat kalian yang punya anak dengan batuk berdahak, silahkan setiap pagi kalian rutin jemur ya. Kalau memang obat dari si dokter udah habis, silahkan kalian bikin pir kukus ya. Itu di tenggorokan itu nyaman banget ya. Ingat ya, aku akan mengingatkan, kalau memang di awal kemunculan itu ada demam, kalian nggak usah banyak nanya, silahkan bawa ke dokter. Karena kalau misalkan demamnya itu tinggi, bahaya banget untuk si anak ya, takutnya si anak itu kejang ya. Jadi demam pun rasanya nggak enak ya, kalian udah ngerasain demam itu rasanya kayak gimana kan. Jadi jangan nunggu sampai 3 hari, ini terlalu lucu ya. Kadang ada orang demam tunggu dulu sampai 3 hari baru dibawa ke rumah sakit, dan kalau menurut aku nggak setuju ya. Itu rasanya nggak nyaman banget ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ke dokter biar dikasih obat.
Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan demam, kalian nggak boleh nunggu nyampe 3 hari ya. Tapi kalian cepet berobat ya. Kalau misalkan obatnya udah habis, kemudian si batuknya masih ada, kalian bisa menggunakan pil kukus ya. Kalau misalkan selama pengobatan dari dokter dibantu dengan berjemur. Nah, kayak gitu aja ya. Pokoknya dibantu dijemur ya. Kalau misalkan nggak ada flu ya, cuman batuk aja nih, aku kasih tahu aja nih, kayak si Bintang tadi pagi itu, si Bintang aku jemur ya. Jadi si dahaknya itu keluarnya lewat ingus ya. Padahal si Bintang dari si hidung ini ya, padahal Bintang nggak flu, tapi ketika dia batuk kemudian aku jemur, si kotorannya itu keluarnya dari hidung. Nah, kayak ingus gitu. Jadi kayak meleleh terus kemudian keluar. Jadi berjemur itu manfaatnya bener-bener bagus banget buat batuk berdahak. Ini juga bisa kalian lakukan ya buat kalian orang dewasa. Ketika kalian batuk, kalian silahkan berjemur. Ini juga manfaatnya bagus banget. Kalian dapat vitamin D dari berjemur itu, imunnya tambah naik, si dahaknya itu kayak meleleh, kemudian kayak keluarnya biasanya lebih encer, kemudian bisa lewat ingus, nah kayak gitu, lewat hidung, nah kayak gitu ya. Jadi intinya gitu aja. Pokoknya ketika anak kalian sedang batuk berdahak, kalian bantu dijemur. Selain minum obat dari dokter, kalian bantu dijemur. Kalau obat dokternya sudah habis, demamnya udah nggak ada, tapi batuknya masih berdahak, masih banyak, silahkan bantu dengan pil kukus dan juga dengan berjemur. Nah, kayak gitu aja ya. Cuman di sini akan aku garis bawahi lagi ya. Kalian harus bisa bedakan batuk yang harus kalian cepat-cepat dibawa ke dokter atau batuk yang kalian coba obati dulu di rumah. Itu kalian harus bisa bedakan ya. Ketika anak kalian batuk ada seseknya, mengiknya atau demamnya, itu wajib kalian pergi ke dokter ya. Kalau misalkan batuknya hanya berdahak aja tapi badannya udah sehat, kalian bisa bantu jemur dan pil kukus itu. Dan ini paling harus aku tegaskan lagi ya. Jika batuknya itu lebih dari 2 minggu ya, lebih dari 2 minggu dan anak kalian kelihatan kecil badannya, nggak usah nanya-nanya lagi, silahkan bawa ke dokter. Kalau misalkan memang kalian ngerasa udah pernah dibawa ke dokter itu, kalian minta rujukan ke dokter anak ya, biar lebih lanjut lagi di rongsen, dikasih vitamin atau lainnya. Pokoknya dokter anak itu lebih paham. Nah, kayak gitu ya. Nah, segini aja informasi yang aku kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.